Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Adam Fajri. Di sini saya akan melakukan resume PBM PKK untuk di mata pelajaran kemarin, Pak. Oke, yang pertama materi yang akan dibahas. Yang pertama sikap, yang kedua pengetahuan atau alam guru. Yang ketiga etika belajar, yang keempat analisa kompetensi keahlian dasar teknik otomasi industri. Yang pertama ada sikap dan tingkah laku. Sikap kita terbentuk melalui lingkungan yang dipengaruhi kita. Jadi hati-hati dalam memilih teman. Menurut saya jika kita memilih teman yang buruk, kita akan menjadi malas-malasan atau kita akan mempengaruhi pembelajaran kita. Sebaliknya jika kita memilih teman yang baik, kita akan mendapatkan hasil yang baik juga. Kita akan terpengaruh oleh perilaku baik dia dan kedisiplinan dia. Di sini dampaknya jika kita gagal memilih teman yang baik adalah kita bisa menjadi pemalas. Kita menjadi malas untuk mengerjakan tugas, sering cabut jam pelajaran, dan tidak menjadi siswa yang disiplin serta rajin. Karena faktor teman sangat kuat untuk mempengaruhi lingkungan belajar kita. Lanjut, yang kedua ada pengetahuan alam guru. Pengetahuan yang kita dapatkan melalui guru yang mengajar, kita dapat menerapkan dari pengetahuan kita tersebut menjadi aksi nyata seperti berbicara sama teman, makan di luar kelas dan lain-lain. Dan bagaimana cara mendapatkan pengetahuan lebih banyak? Caranya yaitu fokus dalam pembelajaran, mengerjakan tugas secara sungguh-sungguh, dan meningkatkan skill otodidak. Secara lain, pengetahuan alam guru juga kita tidak memilih-milih dalam guru. Kita harus menyukai guru dan pelajarannya agar pelajaran juga dapat masuk dengan cepat ke pikiran kita. Kita juga bisa melakukan pendekatan kepada guru dan lain-lain. Selanjutnya, etika dalam belajar. Yang pertama, jujur dalam mengerjakan tugas ujian. Ini yang sulit dilakukan oleh teman-teman kita semua, karena mereka selalu ingin menjadi yang terbaik tapi dengan cara yang salah. Yang kedua, menghindari tindakan curang atau menyontek. Sama seperti halnya di poin nomor 1. Yang ketiga, bertanggung jawab atas tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat, menjaga kebersihan diri dan tidak bawa badan. Yang kelima, menghormati guru di dalam dan di luar sekolah. 6. Bersikap terbuka. 7. Mematuhi hukum. 8. Bersungguh-sungguh dalam belajar. 9. Menaati aturan belajar. 10. Mengulang-ulang pelajaran. Untuk etika ini sebenarnya tidak terlalu baku ya. Kita juga dapat memahami etika yang baik itu bagaimana. Tidak perlu dituliskan juga tidak apa-apa sebenarnya. Tapi untuk lebih rincinya lagi ya kita tuliskan di sini. Selanjutnya analisa kompetensi keahlian dasar teknik otomasi industri. Menurut saya yang pertama kita harus mahir dalam penggunaan alat ukur manual. Yang saya gunakan di sekolah kebanyakan menggunakan penggaris dan busur. Jadi kalau di teknik otomasi industri untuk menggambar rangkaian menurut saya harus mahir menggunakan penggaris dan tidak boleh asal-asal mengukur. Yang kedua, gambar teknik manual atau aplikasi. Dalam teknik otomasi kita juga sudah belajar melalui aplikasi-aplikasi membuat rangkaian elektronik, pneumatik, PLC, serta microcontroller. Kita juga sudah belajar PLC melalui aplikasi pengkodean ladder diagram. Yang kedua, belajar pneumatik dari fluid sim. Yang ketiga, microcontroller juga dari Proteus. Yang ketiga, perkakas tangan manual dan elektronik. Kita juga dapat belajar, dapat membuat perkakas tangan
tidak hanya manual, juga dengan elektronik. Seperti halnya kami membuat tong sampah dari microcontroller, yaitu tong sampah otomatis. Yang keempat, dasar-dasar kelistrikan dan elektronika. Untuk kita di teknik otomasi, kita juga harus memahami dasar-dasar kelistrikan di rumah, seperti instalasi, fase netral, dan lain-lain. Kesimpulan, sikap dan tingkah laku yang baik merupakan dasar utama untuk menciptakan lingkungan yang harmonis di sekolah. Memilih teman yang positif akan mempengaruhi perkembangan diri secara baik, sementara menjaga etika dalam belajar seperti disiplin dan menghargai proses pendidikan sangat penting untuk menciptakan suasana yang kondusif. Memahami guru dan menjalin komunikasi yang baik akan mempermudah pemahaman materi. Selain itu, menguasai kompetensi keahlian dasar jurusan adalah kunci untuk mencapai kesuksesan akademik dan profesional. Semua hal ini saling mendukung untuk meraih prestasi yang optimal di sekolah. Jadi kesimpulannya, ya kita harus menerapkan sikap yang baik dan etika yang baik, karena itu merupakan hal dasar di sekolah. Percuma kita banyak ilmu tapi adab kita tidak baik. Yang kedua, memilih teman yang positif agar tidak terjerumus ke area yang negatif atau lingkungan yang tidak kita inginkan. Yang ketiga, melakukan pendekatan dengan guru dan memahami komunikasi guru dengan baik yang akan mempermudah kita untuk mengerjakan tugas dan materi-materi. Yang keempat, kita harus menguasai kompetensi keahlian dasar terlebih dahulu untuk jurusan, yaitu kunci kita untuk mendapatkan kesuksesan akademik dan profesional. Semua hal ini saling bersangkutan dan kita harus menyeimbangkannya. Terima kasih. Sekian dari saya, Adep Bazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.